Selamat datang di Teman Ngopi. Ngopeni Pikiran. Nah, kalau misalnya Mas Saleh, di Fihi Mafihi ini, kalau dia berisi prosa, kemudian kalau Pak Saleh melihat yang kemudian kita bandingkan dengan Masnawi tadi, sebetulnya kalau bagi teman-teman yang mau mulai mengenal Rumi, kalau Pak Saleh menyarankan Fihi Mafihi atau Masnawi? Kalau saya Fihi Mafihi, Pak. Fihi Mafihi? Ya. Ada alasan khusus Pak Saleh? Alasannya untuk teman-teman membuka siapa diri kita, layar kita. Layar diri kita gitu. Yang seperti di RD25 itu Pak, itu membuka dirinya. Jadi pada saat kita sudah di layar yang paling akhir, cinta, kita akan paham maksudnya Rumi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru tertarik dengan Rumi, disarankan oleh Pak Saleh untuk ke Fihi Mafihi dulu. Ya. Baru kemudian nanti bisa ke Masnawi. Ke Masnawi. Karena sekarang kalau beredar di internet itu mereka menyukai puisi-puisi Rumi karena itu kan puisi cinta ya Pak Saleh. Betul Pak. Nah mungkin kalau cinta secara universal ya, bukan iya, cinta fisik ya Pak Agung. Nah itu Pak Saleh yang kemudian saya lihat mereka itu membenarkan untuk kondisi cintanya. Bukan cinta pet shop Pak Agung ya. Iya bukan cinta pet shop ya. Pet shop nggak butuh cinta. Nggak butuh cinta, butuh duit. Ya, butuh Oh butuh duit. Kalau nggak punya duit gimana Vi? nggak bisa datang. Nggak bisa datang. Nah kalau Ya. remaja-remaja yang bucin pun kemudian membenarkan dengan puisi Rumi Pak Saleh. Padahal itu kan cinta kepada manusia gitu. Dia lagi patah hati, baca puisi Rumi kok mewakili. Padahal puisinya Rumi itu untuk sesuatu yang lebih tinggi ya. Bukan lebih tinggi, artinya Universal, lebih universal, lebih luas dari manusia gitu. Nah, bisa nggak Pak Saleh mereka menggunakan puisi Rumi sebagai pembenaran? Ya mungkin melewati fasenya Pak Agung ya. Remaja kan biasanya kan masih mengenalkan pikiran. Yang salah tuh yang udah dewasa Pak Agung. Yang salah yang udah dewasa. Yang udah dewasa. Kenapa kok masih Berimajinasi. berimajinasi gitu kan? imajinasi tentang apa ini? Tentang apa Devi? Pet shop. Pet shop. Nah, kalau kemudian kita lihat perbandingannya lagi Pak Saleh, supaya teman-teman tahu. Tadi Pak Saleh menyarankan kalau mau mengenal Rumi masuk Fihi Mafihi dulu, kemudian setelah mendalami Fihi Mafihi, kemudian berasik masuk dengan Masnawi, dengan berpuisi di Masnawi. Nah, misalnya Pak Saleh, sama-sama bicara cinta, Fihi Mafihi bicara cinta, Masnawi bicara cinta gitu. Betul. Yang menjadikan perbedaan itu menjadi spesifik apa Pak Saleh? Yang kita temukan kalau saya baca Fihi Mafihi dan saya baca Masnawi. Sebenarnya kalau perbedaan yang banyak itu nggak ada sih Pak Agung. Sama-sama mengajarkan cinta yang universal. Hanya bahasanya. Hanya bahasanya aja. Jadi ketemu di suatu tempat bahwa ya cinta sebenarnya cinta universal. Kepada diri sendiri, kepada alam semesta. Seperti itu Pak Agung. Nah, kalau Fihi Mafihi ini kan ada 71 pasal ya, Mas Saleh, ada bab atau pasal? Bab lah, semacam itu lah. Semacam atau bab 71 itu. Nah, di dalam 71 itu, Rumi itu bicara tentang apa aja sih Pak Saleh? Kebanyakan sebenarnya itu tahapannya dari manusia dengan Tuhan ya Pak Agung. Manusia dengan Tuhan. Ya, hubungan manusia dengan Hubungan manusia dengan Tuhan. Nanti ada yang nyotok tuh, Tuhan ada tuh gitu Tuhan kan. ada tuh. Nggak apa-apa lah. Kali ini kita anggap ada. Ya. Tuhan ada nggak ya? Seperti yang tadi Pak, cinta yang mentiadakan, diadakan. Dan apa tadi, saya jadi lupa lagi. Karena cinta, sesuatu bisa menjadi ada. Itu salah satu puisi Rumi, Pak Saleh. Betul. Cinta menyebabkan sesuatu menjadi ada. Ketika kita mencintai, ketiadaan akan berubah menjadi keberadaan. Itu tadi dibacakan oleh Pak Ben. Betul. Dan itu karena sangat menyentuh, saya hafal. Padahal baru dengar sekali tadi. Betul. Saya hafal. Itu bagus banget loh. Karena cinta, sesuatu menjadi ada.
Ketika saya mencintai, ketiadaan menjadi keberadaan. Ya, itu bukan kata Agung WB loh, kata Rumi. Betul. Nanti diklaim kan. Bener. Karena cinta kan memang kita ada. Coba deh disadari. Iya kan Pak Agung? Karena cinta kita ada. Kita ada. Bisa kita ada tanpa cinta? Layar kita yang terakhir kan cinta Pak Agung. Itu barrier kita yang terakhir cinta. Cinta. Tadi ada kalimat di belakang itu yang indah banget loh. Karena saya mencintai, maka ketiadaan itu menjadi keberadaan. Ini dalam banget kan? Dalam. Keberadaan itu menjadi ada karena cinta. Karena cinta. Bukan karena memang dia ada. Nah ini agak rumit nih. Agak rumit di sini ini Pak. Agak mumet ini, agak mumet. Tapi nggak apa-apa kita. Tapi aku nggak nyangka Pak Agung dapat pertanyaan kayak Pak Agung seperti ini. Santai Pak Saleh, santai. Gak apa-apa, santai. Kita flowing aja ya. Ngopi. Bebas, ngopi. Ngopi dulu. Di luar konteks ini. Itu menarik banget ya, menarik banget. Karena ada anggapan, nah kita anggap itu anggapan kan, karena semuanya juga merupakan asumsi. Ada anggapan bahwa mereka itu menyebut Tuhan itu keberadaan. Ada yang menyebut alam semesta ini keberadaan. Betul. Bahkan kemudian mereka yang tidak menggunakan kata Tuhan itu berdoa kepada siapa? Dia bilang keberadaan. Tuh. Eksistensi gitu. Keberadaan. Jadi keberadaan itu ada. Nah, kalau kita melihat Rumi berkata di dalam batinnya, ketika cinta ada, maka sesuatu menjadi ada. Ketika saya mencintai, ketiadaan menjadi keberadaan gitu. Artinya keberadaan ini yang muncul, betul Bapak, dari ketiadaan disebabkan cinta. Iya, menurut saya begitu Pak. Ini sulit ya? Ya, sulit. Saya sendiri susah mencerna itu. Susah. Sulitnya adalah ketika tadi orang menganggap bahwa keberadaan itu absolut. Ada yang menganggap bahwa keberadaan itu absolut. Oke lah, keberadaan itu kita geser menjadi Tuhan. Gitu. Tuhan itu absolut. Nah, kalau kita menggunakan kacamata Rumi, Tuhan itu menjadi ada karena cinta. Nah, bagi orang-orang yang tidak mencinta, bukan mencintai ya, tapi mencinta. Mencinta terhadap kehidupan, mencinta terhadap semua hal. Gitu. Sebetulnya, Tuhan itu belum ada. Gimana Pak Saleh? Maksudnya belum ada itu mungkin Tuhan baru ada di pikirannya. Gitu. Karena Tuhan hanya menjadi pengetahuan. Ya kalau menurut saya Tuhan itu kan cuma ada di keyakinan kita Pak Agung. Apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini. Kalau orang tidak meyakini Tuhan ya biarin aja ya. Orang itu keyakinan dia. Iya, keyakinan dia gitu. Jadi bagi saya itu bukan persoalan, dan Rumi juga tidak mempersoalkan kan. Dia tidak menyasar ke situ Pak Agung. Dia hanya mengajarkan bahwa kasih sayang dan cinta kan. Iya ya, kasih sayang dan Rumi tidak menyalahkan ya. Nggak menyalahkan. Orang-orang yang kemudian tidak mengakui Tuhan dalam tanda kutip. Betul. Tadi. Sehingga masuk ke semua kan, ke semua agama, ke ateis pun masuk. Ya karena memang dia tidak berbicara soal keberadaan Tuhan kan Pak. Bahkan saya pernah dulu waktu Animer Skimmel itu diundang ke Indonesia, kan dia bicara tentang sufi di mana-mana. Betul. Tentang tasawuf Islam di mana-mana. Oke. Saya lupa itu aslinya mana ya, Mas Dika? Animer Skimmel. Animer Skimmel, Mas Dika. Lupa Australia atau mana? Saya lupa. Tolong dikasih tahu di komen. Okay. Nah, kemudian waktu dia diundang ke Indonesia, karena dia bicara itu, ada yang tanya, agama Anda apa? Karena diundang di mana-mana dan sangat mumpuni bicara tentang sufisme. Ya. Dia ditanya, agama Anda apa? Dan dia menjawab, agama saya sufi. Ya,
Jadi agak lucu sih Pak Agung. Coba di search Animal Skimbal. Animal Skimbal. Jadi mungkin dia mempercayai ajaran sufi kali Pak Agung, sehingga dipegang dia. Dan kalau itu universal, Iya. mengapa enggak ya? Mengapa enggak Pak Agung? Karena tidak jadi dogma kan? Tidak ada jadi dogma dan tidak menyalahkan Iya. yang lain, juga tidak mengajarkan apa namanya pertikaian ya. Betul, Pak Agung. Kasih sayang kan? Cinta ya, tidak memprovokasi kan, itu cinta, itu kasih sayang gitu. Nah, mengapa cinta dan kasih sayang menurut Pak Saleh yang dibicarakan Rumi itu bisa bergema gitu Pak Saleh? Apa yang menyebabkan Rumi bisa menggaung sedemikian hebat apa yang dibicarakan Rumi dalam, ya bisa di Fihi Mafi atau di Masnawi gitu? Ya, love is you, Pak Agung. Love is you. Tanpa adanya itu Nggak bisa. kering. Love is you. Kalau agama ada cinta, agama itu bisa menjadi satu lahan subur ya untuk pertumbuhan benih-benih perdamaian gitu Pak Jai. Ya, tidak ada barrier kan? Tidak ada Antara barrier agama ya. A, agama B, agama C. Kalau setiap agama itu ada cinta. Ada cinta. Nah, ini yang kadangkala kita mesti melihat parameternya apa gitu. Ketika sebuah agama dikatakan ada cinta. Apakah karena menurut Pak Saleh gitu, ini kitab suciku dari Tuhan benar gitu. Apakah itu dikatakan agama cinta? Atau apa Pak Saleh menurut Pak Saleh kalau dari kacamata Rumi? Kalau agama itu dikatakan bahwa ada cinta di sana. Kasih sayang kan Pak? Kasih sayang. Iya. Asalnya agama itu kan kasih sayang sebenarnya, ajaran kasih sayang yang berkembang seiring perjalanan waktu sehingga menjadi dogma. Dan itu yang disimbolkan bahwa Tuhan itu maha kasih sayang. Ya, menurut saya Pak. Karena ada salah satu tradisi yang setiap dia akan melakukan sesuatu kan, melakukan dengan nama Tuhan yang pengasih dan penyayang. Pengasih dan maha penyayang. Maha pengasih dan maha penyayang, tapi nyalain yang lain. Nah, ini berarti bukan maha pengasih, maha penyayang. Itu individu kan Pak Agung? Individu, ya, iya. Salah dalam memahami. Salah dalam memahami. Nah, kalau menurut Pak Saleh, apa yang ada di ajaran Rumi ini, kalau kemudian dipelajari oleh anak-anak misal, atau remaja gitu, kira-kira ada batasan umur nggak? Di SMA udah bisa diajarin tuh Pak Agung. Dan bukan belajar filsafat ya? Bukan. Ini mesti harus kita bedakan nih Pak Saleh, supaya kita bisa membuat sebuah sebuah bukan barrier, sebuah keterangan yang clear bahwa ketika kita belajar Rumi bukan belajar filsafat. Rumi tidak mengajarkan filsafat Pak Agung. Rumi tidak mengajarkan filsafat. Rumi mengajarkan cinta. Cinta. Dan cinta bukan filsafat. Bukan. Ini love is love. Bukan filsafat. Bukan filsafat. Sudut pandang saya Pak. Iya. Nggak tahu pemahaman orang lain ya. Evi, Dike, Pak Ben. Karena sampai sekarang pun kalau di filsafat setahu saya belum ada yang bisa mendefinisikan cinta itu apa sampai sekarang. Ya emang iya Pak Agung. Cinta ya cinta. Iya. Dan mau didekatin dari sisi manapun, filsafat apapun, sampai sekarang belum ada yang bisa mendefinisikan cinta itu apa dari sudut filsafat. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Dan ternyata memang Rumi bukan filsuf. Bukan. Rumi tidak mengajarkan filsafat. Rumi tidak mengajarkan filsafat. Ini kalau Rumi tidak mengajarkan filsafat, maka dengan apa kita bisa mendekati Rumi, Pak Saleh? Dengan cinta. Dengan cinta juga? Iya. Layar terakhir diri kita kan. Oke. Kalau misalnya kita mendekati Rumi dengan pengetahuan gitu. Nggak bisa. Itu bukan pengetahuan, itu bukan bahasa rasio Pak Agung. Oke. Silahkan aja dibedah, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu? Nggak ketemu. Dike baca, aku baca, beda. Pemahaman dia, pemahaman beda. Pasti beda. Ya. Nah ini menjadi step penting bagi saya Pak Saleh, karena kita mau mendekati Rumi, kita mendekati dengan cinta. Ya. Tidak bisa mendekati dengan pikiran. Kita. Jadi setiap kata drop your mind.
ketika kita mendekati kata per kata ini akan menjadi misunderstanding kalau kita mendekati Rumi dengan itu. Ya. Ini agak sedikit. Sebenarnya kalau menurut saya Pak Agung, Rumi itu bahasa kesadaran sih Pak Agung. Jadi nggak bisa dibedah dengan cara apapun. Setiap orang membedah Rumi pasti punya pendapat sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri tentang itu. Karena pemahamannya sendiri-sendiri. Ya. Dan ini yang mungkin akan kita bicarakan Pak Saleh, yang akan kita bicarakan bahwa kita tidak akan memaknai, karena kalau kita memaknai kan ini menjadi sangat individual ya. Dan akan sangat berbeda-beda sekali. Pasti. Nah kemudian nanti kita akan ada yang komplain. Betul. Komplainnya itu si profesor ini yang ahli mengatakan ini gitu. Masa Agung WP sama Saleh Muhammad mengatakan ini gitu. Ikutin yang ahli dong gitu kan. Nah padahal kalau dia melihat bahwa ini tidak bisa didekati dengan pengetahuan atau ilmu pengetahuan, setinggi apapun dia belajar, belum tentu. Karena yang paling pas adalah Rumi sendiri Pak. Yang mengetahui adalah Rumi sendiri. Iya. Dan Rumi membuat supaya multitafsir bagi pembacanya. Dan kita tidak bisa menjadi seperti Rumi. Nggak bisa menjadi seperti Rumi. Nggak bisa. Kalau saya Agung WP ya saya Agung WP. Be yourself. Saleh Muhammad ya menjadi Saleh Muhammad. Dan saya tidak perlu menyalahkan pendapat Pak Saleh tentang Rumi ya. Demikian juga yang lain-lain. Pak Agung boleh berbicara dengan tokoh Rumi yang lain, pasti beda pemahamannya. Setiap dari mereka. Jadi biarkan puisi-puisi Rumi itu menjadi indah seperti apa adanya. Kalau kemudian kita membacakan itu, ada orang yang membacakan itu, kita dengarkan dengan sepenuh rasa kita, sepenuh getaran-getaran rasa kita. Gitu. Tapi yang membahas Rumi, Pak Saleh, dan mengartikan Rumi, itu laris Pak Saleh. Iya, betul Pak. Ini kan ironis kan. Jadi yang membahas Rumi itu akan diundang gitu kan di podcast manapun juga yang mengartikan itu kan, seolah-olah itu menjadi satu arti yang bisa jadi rujukan orang-orang gitu. Ya. Nah kalau menurut Pak Saleh, yang perlu kita kita share ya ke teman-teman itu, arti dari setiap apa yang dituliskan Rumi atau platform dasar kita supaya setiap orang bisa memahami Rumi masing-masing. Saya satu aja sih Pak, cinta. Cinta. Mencintai orang lain seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Mungkin itu terlalu apa ya? Kalau kata Pak Ben terlalu lebay gitu. Terlalu lebay kali ya. Kayak tadi ya Pak Ben, kalau orang yang mendalami puisi itu dicap lebay, cengeng gitu ya. Tapi kalau sudah layarnya sudah tahu bahwa sebenarnya manusia itu adalah cinta, ya ketemu Pak Ben. Definisi lebay. Nggak ada definisi lebay. Nah tapi masalahnya di sini Pak Saleh, kadang-kala kan cinta itu pun akan menjadi kata yang bisa dibenarkan atau menjadi pembenaran ketika saya mau menyelami cinta. Sehingga ketika saya mau menyelami cinta dan bertemu dengan lawan jenis, saya akan menjadi pembenaran, kita sedang menyelami cinta loh gitu. Itu kan cinta kepemilikan Bang. Itu cinta kepemilikan. Iya. Dan itu nggak ada di Rumi. Dan Rumi tidak mencontohkan itu ya. Tidak sama sekali Pak. Misalnya kalau kita lagi menyelami cinta, nonton yuk gitu. Nah. Ya gitu. Nggak ada Pak. Bukan itu ya, bukan itu. Nah ini yang supaya teman-teman juga supaya bisa menjadikan ini cermin Pak Saleh. Betul. Supaya cinta itu tidak menjadi pembenaran bahwa ini bukan cinta dalam tanda kutip birahi. Betul. Cinta ini adalah cinta universal. Universal, gitu. Bukan kepemilikan. Nah, Pak Saleh, ini bagi saya krusial. Mungkin Pak Saleh pernah baca literaturnya, saya belum pernah baca literaturnya dan masih menjadi pertanyaan saya sampai sekarang. Apakah tarian Whirling Dervish itu benar-benar dilakukan oleh Rumi? Menurut saya sih enggak. Nah, ini atau jangan-jangan itu hanya tafsiran sahabat-sahabatnya. Ya. Ketika sahabatnya melihat sekelumit
Rumi sedang overflowing, Ya. dan kemudian dia menerjemahkan itu menjadi Whirling Dervish. Rumi nggak menari, Pak. Rumi tidak menari. Rumi nggak menari, Pak. Ini keren loh. Ya. Rumi tidak menari. Oke, Pak Saleh. Penafsiran orang dan itu dijadikan industri. Dan itu jadi industri. Oke, Pak Saleh. Menurut saya loh, Pak Agung. Iya, iya. Boleh iya. orang lain berpendapat lain ya. Iya, hal. Nanti kalau ada apa-apa hubungi Pak Saleh ya, jangan saya. Tapi ini bisa kita pertanyakan kan? Artinya bisa kita pertanyakan, siapa tahu ada jawaban. Ya. Karena saya sekelumit yang pernah saya tahu itu adalah ketika Rumi wafat, majelisnya ini kan diteruskan oleh anaknya ya, Sultan Walad. Nah, tari Rumi itu baru berkembang di majelis yang dibawa oleh Sultan Walad ini. Tarian itu setelah kematiannya kan? Setelah kematian, betul, iya. Ya. Setelah kematian. Dan ini bisa jadi pertanyaan kita itu kita perluas, Pak Saleh. Apakah sebuah ibadah, jangan-jangan itu juga tidak diajarkan oleh si sumber ibadah itu gitu. Itu hanya tafsiran teman-temannya gitu. Kayak Rumi tadi. Kalau Pak Saleh bilang Rumi tidak menari gitu. Kalau ibadah, aku no komen, Pak Agung. ini kan tadi pertanyaan kan jangan-jangan kan kita hanya jangan-jangan aja kan, jangan-jangan, jadi belum tentu itu benar kan, jangan-jangan kayak Rumi tadi. Dan cross border, Pak Agung. Jangan-jangan Rumi tidak menari gitu kan. Kenapa saya mengatakan itu, Pak Agung? Karena tarian itu tercipta setelah Rumi. Iya. Dan itu dinamakan Rumi. Tidak ada bukti yang mengatakan bahwa Rumi menari. Nah, oke. Berarti kalau kalau tidak ada bukti Rumi menari dan itu diteruskan setelah Rumi wafat di dalam majelis ya, Maulana ordonya Rumi gitu kan, Rumi yang diteruskan oleh Sultan Walad itu, bisa nggak Pak Saleh kalau tarian itu sebagai penghormatan kepada Rumi gitu, tercipta sebagai penghormatan gitu? Bisa, Pak. Bisa. Atau sebagai sebuah cara untuk menghargai Rumi. Menghargai Rumi. Ya, dengan tariannya diciptakan tarian yang melampaui kesadaran dengan tanpa tata cara, karena Rumi tidak memakai tata cara, sehingga itu untuk semacam penghargaan Rumi dan jadi tarian Rumi. Dulu saya memendam pertanyaan ini lama, Pak Saleh. Jadi baru ini saya juga tanyakan di depan teman-teman. Nah, pertanyaan saya itu tadi, apakah Rumi itu menari? Pertanyaan saya dari dulu. Jadi setiap acara Whirling Dervish saya selalu menceritakan Rumi. Nah, nanti di Oktober saya akan ralat itu semua. Tapi ini personal loh, Pak Agung. Betul. Karena saya tidak pernah melihat atau membaca Rumi menciptakan tarian itu. Nggak pernah, Pak Agung. Dan itu terjadi setelah kematiannya dia. Kalau Rumi menulis, ini kan bukti otentik. Bukti otentik. Rumi berpuisi, itu bukti otentik. Rumi bergasal, dia membacakan puisinya, disertain, itu kan budaya Persia ya, musik-musiknya. Itu bukti otentik gitu kan. Karena ada kitabnya. Ada kitabnya. Yang ditulis Rumi. Nah, tarian ini memang kalau itu dilakukan oleh Rumi sendiri, pasti dia buat tata cara, pasti dia buat semacam guidance-nya, Pak. Kursus atau guidance-nya. Dan itu nggak ada kan? Kursus tarian Rumi gitu. Iya, kursus tarian Rumi. Sahabatku, ayo tak ajarin gitu nggak ya? Sama ketika kita balik lagi ke tadi, ayo tak ajarin ibadah gitu kan nggak ya? Oke, kalau itu berarti, dan itu sah ketika orang melakukan tarian Rumi sebagai bentuk penghargaan kepada Rumi karena Sang Maulana sudah melahirkan karya-karya hebat yang tentu bermanfaat bagi kehidupan gitu ya. Tapi tentu saja ya teman-teman semuanya yang mendengarkan ini bisa memberikan pendapat, karena ini kan bukan sebagai pendapat satu-satunya kan. Kita sedang mengembangkan sebuah cakrawala. Siapa tahu ada literatur yang memang membuktikan bahwa Rumi menari.
Karena kalau saya baca dari A.J. Arberi ini juga mengemukakan satu pertanyaan yang sama. Apakah Rumi menari? Dan tarian itu ada besar setelah Rumi wafat, dekade yang diteruskan oleh anaknya. Gitu. Tapi bukan berarti kemudian tarian itu tidak berguna, kan? Bukan begitu kan, Pak Saleh? Bukan. Bukan begitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara untuk menyelami cinta dari cintanya Rumi, gitu. Betul. Atau metode ya? Ya, cara gitu. Cara untuk membuka pintu gerbang itu. Untuk mengalami cinta Rumi. Gitu. Ya. Untuk mengalami cinta Rumi, iya, untuk mengalami cinta Rumi. Karena bagi saya kalau orang belajar puisi atau berpuisi ya Pak Ben, kalau perasaannya tidak meluap, kan puisinya jadi seperti kering kan? Kering kan? Nah, perasaan meluap ini kan bisa senang, bisa sedih, bisa suka, bisa duka gitu kan. Sebenarnya apa yang terjadi Pak Agung, menurut Pak Agung? Rumi ketemu Sam Tarbis, kenapa dia tiba-tiba menjadi kehilangan akal sehatnya? Nah, ini sebetulnya yang saya tanyain Pak Saleh, bukan Pak Saleh tanya saya. Sudut pandang Pak Agung gitu kan. Sudut pandang kan boleh Pak Agung ya. Justru saya mau tanya sama Pak Saleh. Jadi Rumi kehilangan akal sehatnya. Betul. Kan? Kalau orang melihatkan Rumi kehilangan akal sehat gitu kan. Ya. Kehilangan gila, kan? Seperti betul. Gila, kan? Dia berhenti mempelajari fikih, bahkan berhenti mengajarkan. Nah, seperti kehilangan akal sehat kan. Ya. Nah, kemudian ahli-ahli fikih saat itu tentu menjudgment Rumi sesat. Iya. Dan bahkan di satu cerita juga mereka mengejar-ngejar Sam Tarbis. Iya. Yang diancam dibunuh dan kemudian tiba-tiba Sam Tarbis kan hilang. Ya. Nah, ini kan masih jadi misteri kan, apakah itu dia menghilang pergi dari keluarga takotakinya atau memang dibunuh kan gitu. Betul, atau dihabiskan kan, itu misteri kan, itu misteri. Tidak ketahui jawabannya, Pak. Tidak diketahui jawabannya. Nah, kalau Pak Saleh melihat dari cerita Rumi ini sendiri, mengapa Rumi bisa berubah 180 derajat, Pak Saleh?